perkenalkan. Kami dari Kementerian POSDM dan Media Informasi Kreatif, Kementerian Eksternal, Kementerian Manajemen Kabinet, Jarak, Kementerian Kemahasiswaan, Kementerian Analisis Strategis. Oke, halo teman-teman semuanya, nama aku Muhammad Wasul. Biasa dipanggil Wasul, boleh Was atau Sul, tapi lebih sering dipanggil Was sih. Ini sebagai Wakil Presiden. Saya menterinya, nama Badan Identitas Hidup Pinilih. Saya Kamila dari Dirjen Keuangan Kabinet. Aku Nurul dari Dirjen Sekretaris Kabinet. Nah, aku Bagus dari Dirjen Ekonomi Kreatif. Aku Gazi Alaudin Muhammad, biasa dipanggil Gazi sebagai Menteri POSDM. Aku Dewa Permana sebagai Aku ada Dewa Permana sebagai Dirjen Pengembangan Organisasi. Aku Rifda Nisa Azhara, biasa dipanggil Ara, sebagai Dirjen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Aku Faiza dari Kedirjenan Adkesmat. Aku perwakilan dari kolaborasi mahasiswa, aku Ai. Aku Nike, anaknya dari Kria. Aku Felix dari Dirjen Kreasi Karya dan Potensi Mahasiswa. Ada aku Ray dari Menteri Kemahasiswaan. Aku sendiri di sini sebagai Menteri Eksternal, ada Santi, Sebagai staf Aksi Kreatif dan Propaganda. ada Naswa, Sebagai staf kesetaraan gender. Kenalin semuanya, aku Lutfia Maratu Salihah, biasa dipanggil Yaya. Di sini Menteri Analisis Strategis. Aku Intan Nadira dari Kedirjenan Analisis Kebijakan Kampus dan Pendidikan Tinggi Vokasi. Saya Fatih Nur Ghazali dari Kedirjenan Analisis Kebijakan Publik. Saya Fitriana Putri Nuraini, biasa dipanggil Putri dari Riset dan Analisis. namaku Nathan Arisutopo. Di sini aku sebagai Menteri dari Jaringan dan Kemasyarakatan. Nama aku Pram dari Direktorat Hubungan dan Jaringan. Aku Retno dari Sosial Kemasyarakatan PMSW UNS. Aku Fatoni, aku sebagai Menteri dari Kementerian Media Informasi Kreatif. Aku Sahda dari Dirjen Media Informasi. Aku Ahdan dari Dirjen Media Kreatif. Salam kenal dari kita semua. Kalau tugas dari Wakil Presiden itu tentunya membantu Pres ya sebagai top level dalam hal ini. Di sini kami memiliki banyak anggota tubuh pastinya, ada menteri-menteri dan dirjen-dirjen. Beberapa ranah yang kami dalami yaitu mengenai interaksi di dalam BEM, kemudian menjalin relasi, kemudian juga berbagai eskalasi yang ada. Jadi memang banyak ya turunannya yang kemudian akan diimplementasikan oleh teman-teman menteri dan teman-teman dirjen hingga teman-teman staf. Terutama dalam kolaborasi juga ya, kolaborasi antar himpunan ataupun ormawa yang ada di Sekolah Vokasi UNS. Oke. Dari Kemenkap tuh sebenarnya kita lebih ke internalnya ya, mungkin lebih ke job desk per dirjen, mungkin langsung aja ke dirjennya, mungkin dari Kukap. Oke, kalau dari keuangan kabinet sendiri itu tugasnya adalah mengelola seluruh keuangan BEM-SW, dimulai dari perencanaan keuangan sampai pembukuan keuangan. Juga ada yang namanya simpanan wajib. Ini adalah pemasukan internal untuk BEM-SW. Jadi simpanan wajib ini dari BEM-SW untuk BEM-SW seperti itu. Kalau SKAP sendiri nggak banyak sih, tapi yang pasti mengatur seluruh administrasi yang ada di BEM-SW sama mengatur inventaris-inventaris yang dimiliki sama BEM-SW. Di ekonomi kreatif sendiri pastinya semua udah tahu kalau ekonomi kreatif sendiri pastinya mencari uang di luar kegiatan SW atau simpanan wajib tadi. Lalu ada juga buat keluar itu ada partnership dan juga kita bekerjasama dengan pihak vendor begitu. Jadi Kementerian POSDM itu ada dua kedirjenan, ada PO Pengembangan Organisasi dan PSDM Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Kalau PO itu ngapain aja, Pe? Kalau PO tuh tugasnya tuh kurang lebih ya membangun support system internal, membangun boosting spirit, membangun kayak semacam bonding di internalisasi, gimana caranya merekatkan internalisasi di kabinet dan sebagai support system juga sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk gimana nantinya mengembangkan soft skill dan skill di teman-teman kabinet semuanya. Kalau PSDM itu tuh kerjanya tuh lebih ke menyediakan wadah pengembangan diri, baik soft skill maupun hard skill, terus juga pengembangan karakter buat mahasiswa dan buat keluarga besar sekolah vokasi.
Oke, pertama Adkesma tuh tugasnya menjembatani informasi dari akademik dan kemahasiswaan SV maupun UNS ke teman-teman SV, kayak gitu sih intinya. Kria itu pokoknya kita selalu mengurusi teman-teman yang minat bakatnya belum tersalurkan, apalagi SV kan baru banget nih, baru berjalan selama 2 tahun dan ini pun juga masih kurang banget dalam pewadahan teman-teman yang minat bakatnya kurang difasilitasi. Jadi kita di sini juga harus turun tangan ke teman-teman semua untuk memfasilitasinya seperti itu. Ya, benar sekali. Oke, kalau dari kolaborasi mahasiswa sendiri, di sini kita menaungi seluruh ormawa. Mau itu himpunan ataupun UKM, semua yang ada di sekolah vokasi kita naungi bersama gitu. Jadi biar semua informasi atau mungkin kita membuat kolaborasi sesuai dengan namanya agar kita bisa lebih bersinergi lagi dalam satu fakultas sekolah vokasi. Oke, mungkin di eksternal ini ada 2 kedirjenan. Yang pertama ada Akspro, mungkin bisa langsung aja Cantik. Di Akspro itu kita aksi tentunya, terus sama 1 periode kita diskusi juga terkait isu-isu yang ada, rapat, dan jangan lupa nongki. Asik. Kalau kesetaraan gender lebih ke mengawal isu yang pelecehan seksual yang ada di kampus. Kesetaraan gender mungkin juga kita memberikan ruang aman untuk KBMSV seperti itu. Aduh, berat ya, tugas dari satu kementerian di satu periode. Nongkrong. Ya. Ngisi Chill. Ayo, terima kasih. Aduh, marketing banget ya. Survei. Jangan lupa diisi. Satu periode analisis kebijakan kampus dan pendidikan tinggi vokasi itu banyak bikin kajian tentang kevokasian, yaitu salah satunya ada pemilihan rektor sama pembangunan gedung SV gitu. Untuk AKP-nya tentunya membuat kajian, karena AKP itu analisis kebijakan publik, maka dari itu kita membuat kajian mengenai regulasi. Khususnya kita menyerang ke polisi ya, gitu. Iya, soalnya polisi tidak ada yang baik gitu. Oke, kalau R&D sendiri tadi ya yang udah disebutin sama Fatih, ngisi survei kayak gitu, terus sama nyari barang hilang. Kalau kalian ada barangnya yang hilang, nggak usah dicari, nggak usah Sama-sama kerjaan, iya, nggak usah. Oke, yang pernah dari Pram dulu. Apa Pram tugasmu Pram? Ya, saya sebenarnya ada tugas rahasia. Jadi saya nggak bisa ngebocorin ini karena sifatnya rahasia, bahkan Wapres pun nggak boleh tahu gitu. Oke. Kalau untuk dasarnya ya saya dari badan jaringan kan, jadi ya kita sebagai penghubung antara internal sekolah vokasi dan luar gitu. Lanjutnya Reno. Astagfirullahaladzim. Di sosial kemasyarakatan sendiri, di sini tugasnya emang lebih ke kita terjun langsung ke masyarakat secara umum, kayak gitu sih. Kalau di media info sendiri sebenarnya lebih ke media sosial, ngelola media sosial, terus kita menghandle konten-konten yang berisi tentang video gitu. Kalau dari media kreatif, tugasnya selama 1 periode ini pertama desain, 2 desain, 3 desain. Apa ya yang disuka ya? Hah? Nggak boleh bilang nggak ada. Nggak ada, maksudnya nggak ada ya kalau orang. Nggak bisa. Aku juga merinding sih dengar pertanyaan tadi. Senengnya banyak ya. Nggak bisa diungkapin pakai kata-kata gitu loh. Setiap orang tuh pasti mengasihkan kesan yang berbeda ke orang itu sendiri gitu. Sangatlah wow banget. Jadi aku sampai mind blowing kalau harus mengatakan apa senengnya ada di BMSV Barabe ini kayak ngerasa gila, ini orang-orang random banget nih, beda-beda sifat-sifatnya. Orangnya tuh asik-asik, hangat, serasa rumah sendiri pokoknya. Asik. Awalnya kita nggak kenal ya, di sini kita jadi kenal, lalu kita kayak jadi punya teman. Relasi yang kita jalin pun tidak hanya dalam ranah UNS juga, tetapi di luar UNS. Dapat nambah teman curhat juga ya. Ya bisa ketemu para jamet-jamet. Kita tuh panggilannya jamet gitu ya kalau di Kemendiktif gitu. Juga teman gibah juga sih. Bisa main bareng, bisa cerita-cerita sampai malam. Yang pasti nggak pulang kalau belum jam 2 malam. Kurang jam 3. Wah, itu kan. Iya, betul. Serius dong. Iya serius itu loh, serius. Ketemu Intan, ketemu Fatih, ketemu semuanya. Terus juga kita belajar bareng. Terus iya, disambut dong. Tapi sebenarnya guys, kita ada proker visitasi ya. Jadi kita lebih kenal satu sama lain dari proker visitasi tersebut. Jadi ketemu sama orang-orang baru lainnya deh. Dapat doi baru. Enggak, kalau itu aku lebih nggak tahu mau berkata-kata apa lagi sih saking senengnya.
Dan terutama juga kita di sini tuh nggak cuman main-main doang, nggak cuman ngeproker doang, tapi juga bisa ngerjain konten bareng-bareng, gitu sih paling. Ya, gitu terus repeat. Kita bisa menyelesaikan proker dengan baik walaupun nggak bagus, yang penting udah bisa terlaksana itu udah alhamdulillah gitu, karena bertemu dengan orang-orang hebat di sekolah vokasi yang mungkin sedikit banyak kita dapat insight baru, dapat wawasan baru, dan dapat pengalaman yang luar biasa. Karena mungkin baru pertama kali di Dirjen juga, jadi sedikit banyak belajar gimana soal mengajari gitu. Saling mengerti perasaan satu sama lain. Dan juga kalau biasanya ada satu yang kesusahan, yang lainnya pasti ikut bantuin gitu. Pokoknya yang seru-seru deh. Teman-teman yang terkendala dalam UKT maupun tagihannya tuh kita bisa cari solusi, kita bisa bantu juga. Terus juga selama di keuangan kabinet BMSW ini aku jadi lebih mengenal diri sendiri. Aku tuh orangnya kayak gimana sih, kayak gitu. Dari mengelola keuangan ini itu kita juga bisa belajar gitu bagaimana cara mengatur keuangan. Belajar bareng, berproses bareng, gimana jatuh bangun bareng, terus nanti berakhirnya gimana nanti yang bisa menciptakan memorable yang keren. Banyak banget lah ya kisah dan banyak banget cerita yang kita tulis di atas kertas begitu ya. Jadi tidak hanya hitam di atas putih, tetapi juga banyak banget kenangan di situ. Kalau pengen tahu scroll IG BEM aja ya, itu pastinya sangat lengkap banget gitu. Scroll di bawah. Keluh kesahnya macam-macam ya. Oh banyak. Banyak. Oh banyak. Ini aku dulu aja. SIK nggak turun. Offside. Kita suruh untuk menjual aplikasi premium itu yang paling sulit. Nggak cuman aplikasi. Apalagi? Barusan say. Uang tuh nggak turun dari langit. Kabinet ini tuh karena banyak huru-haranya ya. Kita tuh kayak naik kapal terombang-ambing gitu loh. Mulai dari yang pertama, adanya miskom itu pasti ada ya, karena memang informasi yang tersampaikan tidak sepenuhnya disampaikan seperti itu. Ayo siapa yang belum lunas? Yang belum lunas nih siapa nih? Yang rekam sih. Saya ini kemahasiswaan soalnya prokernya hampir tiap hari ya, jadi dadakan. Nah itu benar-benar kayak kadang kelimpungan sendiri. Terkadang kita tidak berada dalam satu posisi perasaan yang baik seterusnya ya 24/7. Yang dipaksa senyum ketika kita harus capek gitu ya. Kerjanya itu sampai lembur, sampai malam, jadi nggak tidur. Capek, kadang marah. Kadang bosen juga. Sering banget ngaret. Dichatin sama sekap untuk join Zoom. Awal-awal itu canggung ya. Ada yang egoisnya masih tinggi, ada yang nggak bisa ngalah, ada yang emosian, masih banyak yang di luar kota, terus sering kayak mungkin ngorbanin waktu kita, ngorbanin tenaga kita gitu ya. Bahkan mungkin sampai kita harus membohongi diri sendiri gitu. Sering dapat caci maki, nggak cuma dari mahasiswa, dari orang tua juga. Susah ya ngisi survei ya. Agak kesusahan kalau kita buat nentuin waktu buat meeting atau yang Ngurus himpunan sama UKM yang banyak, pasti kan kita nggak dapat feedbacknya juga kan pasti beda-beda. Ada beberapa yang susah buat dikontak, ada beberapa juga yang gampang buat diajak kerjasama. Proker-proker di PSDM itu kan termasuk proker-proker yang eventual dan beberapa eventnya juga cukup besar. Kadang ada aja gitu loh hambatannya, mungkin kayak SIK yang nggak turun atau mungkin ada beberapa proker yang miskom kayak gitu. Kebanyakan dari regulasi dari pemerintah itu sangat tidak masuk akal, maka untuk memaksa staf-staf kedirjen analisis kebijakan publik itu untuk membuat kajian-kajian. Jadi ya hal-hal kayak gitu pada akhirnya kelewatin juga gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada dinamikanya, ya nggak kerasa ngebemnya gitu. Semakin berjalannya waktu kita bisa atasi dan berbagai hal yang ada itu tadi sih. Karena masalah itu kan pasti selesai. Yang penting manusia itu pasti selalu bertumbuh gitu. Apapun yang teman-teman kerjakan capek dan sebagainya itu terbayarkan oleh nantinya. Kalau sekarang gimana? Sulit. Pas kan sulit banget. Katanya mau lanjut. Bukan saya. Harapan untuk next periode. Semoga BEM ini lurus aja, semakin kuat dalam membentangkan apa Bram? Bendera pusaka. Pusaka BMSW UNS. Yang pertama, teruskan estafet perjuangan BMSW UNS tahun 2022 Kabinet Barapi Praya. Lebih sabar, lebih amanah lagi, semakin solid, bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita harus pintar-pintar manajemen waktu ya. Teguhkan prinsipnya buat teman-teman ke depan. Terus lebih kuat.
lebih kece, keren konten-kontennya, lebih informatif, menjadi semakin progresif, makin inovatif, makin kreatif juga. Minim drama. Masalah-masalah yang di periode ini itu nggak ada lagi di next periode. Lebih down to earth karena mau gimana pun, mau mungkin teman-teman jadi staff atau jadi dirjen, mau jadi menteri, kalau masuk di kemahasiswaan yang diurusin tuh mahasiswa. Kebutuhannya siapa? Kebutuhannya mahasiswa. Dan juga relasinya jangan lupa diperluas. Semoga dipermudah, diperlancar semua proker-prokernya. Supaya visi misi dari Preswapres dan visi misi dari setiap kedirjenan itu bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Terus proker-proker yang mungkin kemarin itu belum sepenuhnya sempurna terlaksana, mungkin lebih disempurnakan di periode besok. Proker nambah itu harus bisa tambah UKM, atau mungkin juga bisa diperjelas lagi UKM-nya itu ada proker apa aja dan lain sebagainya gitu. Suatu regulasi baru yang ada di kampus atau vokasi itu ada baiknya dikawal bersama-sama. Lebih inovasi lagi dalam mengembangkan seperti usaha-usaha, lalu mungkin nanti bisa lebih aktif lagi supaya banyak yang terbantu lagi dari teman-teman SV khususnya. Bisa lebih kuat-kuat menganalisis dan menyebarkan survei. Sering-sering juga untuk sounding tentang HRA agar kekerasan seksual di kampus nih jadi kurang gitu ya. Bisa hilang. Oh ya hilang, kalau bisa hilang. Kalau bisa hilang. Kalau yang nanti jadi bendahara itu galak aja, yang galak tegas kayak gitu. Camilla. Dikejar-kejar aja, kalau nggak bayar-bayar tuh udah kejar terus aja, mungkin dichatin terus aja, di spam biar kas kalian terpenuhi. Dan banyak yang ngisi form ya. Bisa menjadi wadah pengembangan untuk mahasiswa lebih intensif lagi gitu, dan juga orang-orang yang dihasilkan ke depannya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan banyak perubahan, bisa memberikan banyak hal-hal baik ke KBMSI UNS. Dan semoga positive things dan dukungan dari pihak fakultas terutama bisa lebih baik lagi dan lebih suportif lagi untuk kebaikan BMSV ke depan. Juga bisa membantu lebih banyak juga teman-teman SV yang kesulitan gitu. Dan semoga tahun depan inventarisnya bisa tambah banyak dan kita punya sekre, amin. Amin. Terus juga Semoga internal BMSV tahun selanjutnya makin jaya. Woi, jaya. Jangan lupa datang for bersama Konsol. Pelajari berbagai hal dan dapatkan pelajaran dari hal tersebut. Semangat buat next period. Bismillah, jadi atas nama BMSV UNS Kabinet Bara Abipraya, kami dari Kementerian Menkap 2022 Analisis Strategis POSDM Cara Media Informasi Kreatif Eksternal QT di Kementerian Kemahasiswaan mengucapkan izin pamit undur diri. mohon pamit undur diri. 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 Untuk periode yang ini, Perjuangan ini tidak hanya bertahan dan tidak hanya berhenti sampai di sini saja, akan tetapi terus berlanjut pada masing-masing asa kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di periode selanjutnya. Semoga menjadi lebih baik. Bye. Ikan lele, ikan hiu. I love you. Dadah. See you. Bye-bye. Bye-bye.